For me feel like I'm too bad. Before I let you go, can I get a kiss it, maybe? Before I let you go, can I get a kiss it, maybe? Before I let you go, can I get a kiss it, maybe? Before I let you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Di sini kita akan membahas Super Lab bab 2. Oke, langsung saja kita ke prakteknya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke ini ya teman-teman, ke Cisco-nya. Kemudian di sini ini ada beberapa instruksinya. Konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Kemudian konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch itu SID. Switch yaitu SID. Oke, langsung saja kita akan buka switch 1 ke CLI. Kemudian di sini enable conf lalu host sw1 enter, lalu enable secret SID. Tekan enter. Oke, setelah itu kita bisa ke switch 2. Kita ketik enable conf host sw2, kita enter, kemudian enable secret SID, kita enter. Oke, nextnya kita bisa buka router ini, router 2 ya teman-teman. Kita bisa ketik enable conf lalu host rtr2, kita enter. Setelah itu enable secret SID, kita bisa enter. Nah setelah itu kita bisa buka yang switch 3 ini teman-teman. Enable conf lalu host sw3, kita enter. Setelah itu kita ketikkan enable secret SID. Enable secret SID. Nah sepertinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke switch 5 ke CLI. Enable conf host sw5, kita enter. Setelah itu enable secret SID. Oke, setelah itu kita masuk ke switch 6 CLI. Enable conf host sw6, enter. Setelah itu enable secret SID, enter. Setelah itu kita masuk ke multi layer ya teman-teman. Di sini multi layer 1. Kita masuk ke CLI. Kemudian di sini kita klik enable conf host mls1, kita bisa enter. Lalu enable secret SID, enter. Nah oke, kemudian kita masuk ke ini routernya, yaitu router 3. Di sini kita enable conf host rtr3, enter. Lalu enable secret SID, enter. Nah oke teman-teman, kemudian kita masuk ke ini alias router 1. Dari sini bisa enable conf setelah itu host rtr1, kita bisa enter. Maaf, host rtr1, enter. Lalu enable secret SID, kita enter. Oke, setelah itu kita bisa ke router 4-nya. Enable conf host rtr4, kita bisa enter. Setelah itu enable secret SID, enter. Nah, oke, kemudian kita ke router 5 ini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke router 5 ini. Gak kelihatan teman-teman. Ini ya teman-teman, router 5. Kemudian di sini kita enable conf setelah itu host rtr5, enter. Setelah itu enable secret SID, enter. Nah sepertinya teman-teman. Oke, kemudian di sini ke multi layer ya, yang terakhir multi layer ini kita klik CLI, enable conf lalu host mls2, kita bisa enter. Lalu enable secret SID, kita bisa enter. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang part 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita buka switch 1. Nah, ketik enable, passwordnya SID ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan conf enter. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengetikkan VLAN 10, enter. Lalu name VLAN 10, enter. Setelah itu VLAN 20, enter. Lalu name VLAN 20, enter. Lalu di sini kita exit, enter. Nah setelah itu kita di sini ketikkan lagi int range fa0 slice 4 sampai 5. Maaf, int range fa0 slice 2 sampai 3. Kita di sini bisa enter. Lalu switch mode access, kita enter. Lalu switch access VLAN 10, kita enter. Setelah itu kita ketikkan spanning kita enter. Nah setelah itu kita akan ketikkan exit. Lalu int range fa0 slice 4 sampai 5. Kita di sini bisa enter. Lalu switch port mode access, kita enter. Lalu setelah itu switch port access VLAN 20, kita enter. Kemudian di sini kita ketik spanning PO, kita enter. Lalu ketik exit, enter. Nah, lalu kita lihat di router switch ini, kita terhubung ke router 2 melalui FA0/1, teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke switch satunya.
di sini kita bisa ketikkan int fa 0/1 kita enter, lalu switch mode trunk kita enter, lalu switch trunk all VLAN 10 sampai 20 kita enter. Nah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita buka switch yang kedua, switch 2 ini, kemudian kita enable SID conf t. Setelah itu kita di sini bisa ketikkan VLAN 30 enter, setelah itu name VLAN 30 enter, setelah itu VLAN 40 enter, lalu name VLAN 40 enter, setelah itu kita exit enter. Nah setelah itu kita ketikkan int range fa 0/2 sampai 3 kita enter, lalu switch port mode access VLAN 30 kita enter, lalu spanning port face kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan exit, lalu int range fa 0/4 sampai 5 kita enter, lalu switch port mode access kita enter, lalu switch port access VLAN 40 kita enter, lalu spanning port face kita enter, kita exit. Kemudian di sini kita ketikkan lagi int fa 0/1 enter, setelah itu switch port mode trunk enter, lalu switch port trunk all VLAN 30 sampai 40 kita bisa enter. Seperti ini teman-teman. Teman-teman di sini kita buka router 2-nya. Router 2. Kita masuk ke CLI, enable SID conf t. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan int fa 1/0 kita bisa enter, lalu no shutdown enter, kemudian exit enter. Setelah itu kita baru ketikkan int fa 1/0 titik 10 kita enter, setelah itu encapsulation dot 1q 10 kita enter, setelah itu IP at 192.168.1.1.255.255.255.0 kita bisa enter. Setelah itu kita exit, baru kita ketikkan int fa 1/0.20 kita enter, kemudian encapsulation dot 1q 20 kita enter, lalu IP at 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0 kita enter. Kemudian kita exit, setelah itu int fa 1 maaf. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita bisa ketikkan lagi ya teman-teman. Di sini kan udah di exit, terus di sini kita ketikkan int fa 0/0 kita enter, lalu no shutdown kita enter, lalu kita exit terlebih dahulu, lalu baru ketikkan int fa 0/0 titik 30 kita enter. Setelah itu di sini kita ketikkan encapsulation dot 30 kita enter, lalu IP at 192.168.30.1.255.255.255.0 kita enter, kita exit. Nah, oke, setelah itu di sini kita ketikkan lagi int fa 0/0 titik 40 kita enter, lalu di sini kita ketikkan encapsulation dot 40 bukan 40 kita enter, lalu IP at ini diganti 40 ya teman-teman, kita enter. Setelah itu kita exit. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, pada step selanjutnya di sini saya menambahkan IP DHCP pool VLAN 10 net 192.168.10.0 255.325.325.0 DE 192.168.10.1 DN 192.168.100.2. Lalu kita exit, kemudian kita lakukan cara yang sama sampai dari VLAN 10 hingga VLAN 40 ya teman-teman. Oke, sekarang di sini kita akan ketikkan IP DHCP exclude exc LUDED 192.168.10.1 seperti ini, enter. Lalu kita lakukan cara yang sama sampai 40 ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang saya akan mengecek pada VLAN 10. Di sini kita desktop IP configuration lalu DHCP. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita cek juga pada VLAN 20-nya. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita ke VLAN 30. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Terakhir kita cek yang di VLAN 40 nih teman-teman. Pada PC 6. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan coba mengirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, ini hasilnya fail ya teman-teman. Kita akan coba lagi dari VLAN 10 sampai 20. Nah, ini sudah successful teman-teman. Ya, sekarang kita akan coba lagi untuk mengirimkan paket dari VLAN 10 dan VLAN 30. Ini masih fail ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita buka switch 3. Di sini kita enable SID conf t. Setelah itu di sini kita ketikkan VLAN 50 enter, lalu name VLAN 50 enter. Setelah itu VLAN 60 name VLAN 60. Kemudian kita exit. Lalu int ra fa 0/2 sampai 3 kita enter, switch port mode access VLAN 50 kita enter, spanning port face kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan exit, lalu int ra fa 0/4 sampai 5 enter, lalu switch port mode access VLAN 60 kita enter, lalu spanning port face kita enter. Kemudian di sini kita exit. Setelah itu kita bisa ketikkan int fa 0/6 enter, switch port mode trunk kita enter, lalu switch port trunk all
VLAN 50 sampai 60. Switch trunk all VLAN 50 sampai 60 kita enter. Setelah itu kita exit. Lalu INT FA0/1 kita enter. Switchboard model trunk kita enter. Switchboard trunk all VLAN 50 sampai 60 kita enter. Sepertinya teman-teman. Oke teman-teman, kita di sini selanjutnya. Setelah itu kita konfigurasi pada switch 4-nya. Enable SID conf. Nah, di sini pada switch 4 kita bisa ketikkan VLAN 50 kita enter. Lalu name VLAN 50 kita enter. Lalu VLAN 60 name VLAN 60 kita bisa enter. Lalu exit. Setelah itu INT RA FA 0/2 sampai 3 kita enter. SW MA enter. Lalu switchboard access VLAN 50 kita enter. Spanning port face kita enter. Setelah itu kita bisa exit. Lalu INT RA FA 0/4 sampai 5 RA FA 4 sampai 5 kita enter. Setelah itu kita ketik switchboard model access switchboard access VLAN 60 kita enter. Setelah itu kita ketikkan spanning port face kita enter. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan exit. Lalu INT FA 0/1 switchboard model trunk switchboard trunk all VLAN 50 sampai 60 kita enter. Nah, sepertinya teman. Oke teman-teman, setelah itu kita di sini bisa masuk ke ini router 3 enable SID conf. Setelah itu di sini kita ketikkan INT FA 0/0 kita enter. Setelah itu no shutdown enter. Setelah itu kita di sini ketikkan INT FA 0/0.50 enter. Setelah itu di sini kita ketikkan encapsulation dot 1Q 50 enter. Setelah itu IP at 192.168.50.1 spasi 255.255.0 kita enter. Lalu kita exit. Kemudian INT FA 0/0.60 kita enter. Encapsulation dot 1Q 60 enter. Lalu yang tadi IP at ini diganti 60.1 kita enter. Setelah itu kita exit. Kemudian di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 50 kita enter. Net 192.168.50.0 spasi 255.255.255.0. Dari sini bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan DE 192.168.50.1 kita enter. Lalu ketikkan lagi ini yang DN 192.168.100.2 ya teman-teman, titik 2 kita enter. Kita exit. Lalu kita lakukan hal yang sama pada ke yang VLAN 60. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada yang 60-nya, bisa kalian lihat. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP DHCP EXCLU DED excluded 192.168.50.1 kita bisa enter. Lalu kita ini diganti aja jadi 60.1. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Ke desktop ya teman-teman, ke IP configuration lalu IP DHCP. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita ke PC 12-nya. Ke desktop IP configuration IP DHCP. Nah, di sini juga sudah successful. Kemudian kita ke PC 10 desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita yang mau yang mengarah ke ini yang 14 IP configuration IP DHCP. Kemudian nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengirimkan paket dari PC 8 ke PC 10. Nah, pertama-tama ini akan fail teman-teman, kita coba lagi PC 8 ke PC 10. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba buka switch 5. Di sini kita enable SID conf. Setelah itu di sini kita ketikkan VLAN 70 enter. Name VLAN 70 enter. VLAN 80 enter. Name VLAN 80 enter. Kemudian di sini kita ketikkan exit. Lalu INT RA F 0/2 sampai 3 kita FA 0/2 sampai 3 kita enter. Lalu di sini kita ketikkan switchboard model access kita enter. Lalu switchboard access VLAN 70 kita enter. Spanning port face. Nah, setelah itu kita bisa exit. INT RA FA 0/4 sampai 5 kita enter. Lalu switchboard model access kita enter. Switchboard access VLAN 80 kita enter. Lalu spanning port face kita enter. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan exit. Lalu INT FA 0/1 kita enter. Setelah itu switchboard model trunk kita enter. Lalu switchboard trunk all VLAN 70 sampai 80 kita enter. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk ke switch 6 enable conf SID conf. Nah, di sini kita akan ketikkan VLAN 70 name VLAN 70 ini 80 ini 80. Kemudian VLAN 90 name VLAN 90. Oke, setelah itu kita exit. Kemudian di sini kita ketikkan INT RA FA 0/2 sampai 3 kita enter. Lalu switch model access VLAN 70 spanning port face. Setelah itu di sini exit INT RA FA 0/4 sampai 5 switchboard model access VLAN 80 kita enter. Lalu spanning port face. Kemudian di sini kita bisa ketik exit. Lalu INT range
FA 0 slice 6 sampai 8 enter. Setelah itu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 90 spanning port face. Setelah itu exit INT FA 0 slice 1 switch port mode trunk, switch port trunk alt VLAN 70 sampai 90 kita enter. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi pada multi layer. Oh teman-teman, ini saya sudah masuk ke MLS 1 nya teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan dari VLAN 7, name VLAN 70, name VLAN 70 hingga name VLAN 90 ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Oke, setelah itu kita akan mengetikkan exit. Di sini kan sudah exit. Kemudian INT caps lock INT FA 0 slice 2 sampai 3 kita enter. Switch port trunk encapsulation ke 1Q kita enter. Setelah itu kita switch port mode trunk kita enter. Lalu kita exit. INT VLAN 70 kita enter. Lalu IP at 192.168.70.1 pasti 255.255.255.0 kita enter. Setelah itu kita exit. Lalu INT VLAN 80 kita enter. Lalu IP at nya ini diganti menjadi 80.1 ya teman-teman. 192.168.1.255.255.0 enter. Dan seperti ini teman-teman. Teman-teman, setelah itu di sini kita bisa exit. Lalu kita INT VLAN 90 enter. Lalu ini di sini diganti aja menjadi 90.1. Kita exit. Lalu IP DHCP full VLAN 70 enter. Net 192.168.70.0 spasi 255.255.255.0 enter. Lalu DE DNS nya 192.168. Oh DHCP iya ini laporannya 168.70.1 enter. Lalu DNS 192.168 100.2 enter. Lalu kita bisa exit. Nah, kita akan melakukan ini dari 70 sampai 90 teman-teman. Saya skip saja karena caranya sama. Oke teman-teman, setelah itu kan ini saya sudah menambahkan ya. Lalu sudah di-exit juga. Lalu kita ketikkan IP DHCP EXCL UDED 192.168.70.1 kita bisa enter. Lalu di sini menjadi 80.1 lalu 90.1. Lalu di sini kita bisa exit saja teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka yang ini. Kita ke IP DHCP. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita ke yang ini. IP DHCP. Ini sudah ada teman-teman. Setelah itu kita bisa buka yang 80 pada PC 22. Ini sudah ada teman-teman. Kemudian kita bisa buka PC 18. Nah, ini juga sudah ada teman-teman. Setelah itu kita bisa buka yang ini pada PC 24. Ini sudah ada teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengirimkan paket dari PC 16 ke PC ini 21. Nah, ini hasilnya successful ya teman-teman. Kita harap lanjut ke part selanjutnya. Teman-teman, setelah itu kita buka ini pada MLS 2 ya teman-teman. Enable SID const. Setelah itu di sini VLAN 100 enter. Name VLAN 100 enter. INT VLAN 100 enter. IP at 192.168.100.1.255.255.255.0 kita bisa enter. Lalu ketik exit. Kemudian INT FA 0 slice 1 sampai 2 enter. Switch port mode access, switch port access VLAN 100 enter. Setelah itu exit. Kemudian INT FA 0 slice 1 sampai 2 kita enter. Switch port mode access, switch port access VLAN 100 enter. Spanning port face enter. Kita exit. Oke, setelah itu kita akan coba untuk membuka ini ya teman-teman. Ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita akan ketikkan 192.168.100.2 ini 255 192.168.100.1 192.168.100.2. Oke, setelah itu kita bisa buka yang satunya sama ke desktop IP configuration 192.168.100.3. Lalu di sini 255, di sini 192.168.100.1, di sini 192.168.100.2. Kita bisa silang aja langsung. Oke teman-teman, setelah itu kita di sini coba ping, kita buka yang ini, maaf yang ini. Kemudian kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ping 192.168.100.1 kita enter. Dan di sini langsung TTL ya teman-teman. Kita coba juga pada yang satunya command prompt ping 192.168.100.1 kita bisa enter. Nah, ini juga TTL ya teman-teman. Sekarang kita lanjut part berikutnya. Teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka ini multi layer 2. Kemudian di sini kita bisa ketikkan INT FA 0 slice 3 kita enter. Lalu no switch port IP at 110.10.10.10 spasi 255.255.255.255 kita bisa titik 252 kita enter. Lalu no shutdown kita enter. Setelah itu exit INT FA 0 slice 4 kita enter.
lalu no switch port, kita enter, lalu IP at 10.10.10.22 spasi 255.255.255.252, kita enter, lalu no shutdown seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita masuk ke router 4. Oke teman-teman, kita masuk ke router 4. Nah di sini kita setelah itu kita ketikkan int f0/0 spasi enter, maksudnya IP at 10.10.10.17 spasi 255.255.252, kita enter, lalu no shutdown, kita enter, kemudian exit int se2/0, kita enter, lalu IP at 10.10.10.10 spasi 255.252, kita bisa enter, lalu no shutdown, kita bisa enter. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka router 5-nya. Setelah itu di sini pada router 5 kita bisa ketikkan int fa0/0, kita enter, lalu IP at 10.10.10.21, kemudian 255.255.255.252, kita bisa enter, lalu no shutdown, kemudian kita exit, lalu di sini kita ketikkan int se2/0 spasi IP at 10.10.10.14 spasi 255.255.255.252, kita enter, lalu no shutdown. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka yang ini, router 1 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan int se2/0, kita bisa enter, lalu IP at 192.168, aduh salah, IP at 2/10.10.10.9 spasi 255.255.255.252, kita bisa enter, setelah itu no shutdown, lalu kita exit int se 3/0, enter, int se 3/0, kita enter, lalu kita bisa ketikkan IP at IP at 192.168, oh IP 3/0, IP at 10.10.10.13 spasi 255.255.252, enter, no shutdown, exit, lalu di sini ketikkan int fa 4/0, kita enter, lalu IP at 10.10.10.5.255.255.252, kita bisa enter, lalu no shutdown, enter, exit, enter. Oke teman-teman, setelah itu kita ketikkan int fa 5/0, kita enter, lalu IP at 10.10.10.1 spasi 255.255.255.252, kita bisa enter, lalu no shutdown, kita enter. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke router 2. Lalu di sini kita bisa enable SID const, setelah itu int fa 4/0, kita bisa enter, lalu IP at 10.10.10.2 spasi 255.255.255.252, kita enter, lalu no shutdown. Oke, nah di router 3 itu ada 2 jalur yang mengarah ke router 1, lalu ke multilayer 1. Nah di sini kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1, yaitu fa 4/0. 4/0 ya teman-teman, kita bisa buka pada router 3 ya. Enable SID const, lalu int fa 4/0, enter, IP at 10.10.10.6 spasi 255.255.252, bisa enter, lalu no shutdown, exit int fa 1/0, IP at 10.10.10.25, lalu 255, enter, setelah itu no shutdown. Setelah itu kita coba pada multilayer 1. Teman-teman, kita bisa buka MLS 1 ini. Di sini kita enable SID const, setelah itu int fa 0/1, enter, setelah itu no switch port, enter, lalu IP at 10.10.10.26 spasi 255.255.255.252, kita bisa enter, lalu no shutdown, enter. Nah teman-teman, setelah itu kita bisa coba ping di router 2-nya di sini. Nah di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu do ping 10.10.10.1, kita enter. Nah bisa kalian lihat di sini hasilnya 100 byte ya teman-teman, dimana ini sudah berhasil. Jika kalian belum 100 maka itu tandanya belum berhasil teman-teman. Di sini kita bisa buka router 1. Lalu di sini kita di router 1 kita full tick exit, lalu router EIGRP. Oh, bentar di config dulu teman-teman.
Nah di sini baru kita ketikkan router EIGRP 10, kita enter. Setelah itu no auto summary, enter. No auto summary, lalu net 10.10.10.0 0.0.0.3, enter. Lalu net 10.10.10.4 spasi 0.0.0.3, kita enter. Setelah itu kita buka router 2 nya. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10, kita enter. Lalu no auto summary, lalu net 10.10.10.0 spasi 0.0.0.3, kita enter. Lalu net 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255, kita bisa enter. Lalu ini diganti 20, ini diganti 30, ini diganti 40 ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, nah di sini di router 3 ini dikonfigurasi router EIGRP 10. Di sini bisa dilihat konfigurasinya seperti ini. Setelah itu kita bisa masuk ke MLS 1. Oke teman-teman. Lalu kita di sini bisa ketikkan enable SID const. Setelah itu kita bisa ketikkan IP routing exit, lalu router EIGRP 10, kita enter. Lalu no auto sum, enter. Net 10.10.10.24 spasi 0.0.0.3, kita enter. Lalu setelah itu ketikkan net 192.168.70.0 spasi 0.0.0.255, enter. Lalu lakukan yang sama hingga 90, ini 80, kemudian yang satunya ini 90. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman di sini kita masuk ke router 1. Kemudian di sini kita exit. Lalu do show IP EIGRP enter. Setelah itu kita bisa ketikkan do show IP root. Kita saja. Dan kita lihat di sini sudah sampai 90 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan mengirimkan paket dari PC ini, PC 0 ke PC 16 ini. Ini masih fail ya teman-teman, kita coba lagi dari PC 0 ke PC 16. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Teman-teman di sini kan ini sudah ini ya masuk ke router satunya. Di sini kita akan konfigurasi yaitu ketikkan router OSPF 1. Kita bisa enter. Lalu net 10.10.10.8 spasi 0.0.0.3 area 0. Kita bisa enter. Lalu kita lagi cuma ini diganti menjadi 12 ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke, seperti ini. Kita selanjutnya akan mengkonfigurasikan pada router 4-nya. Oke, setelah itu kita di sini akan ketikkan router OSPF 1, kita enter. Lalu net 10.10.10.8 spasi 0.0.0 spasi 3 area 0, enter. Lalu di sini kita ketikkan lagi net 10.10.10.16 spasi 0.0.0.3 spasi area 0, kita enter. Nah, oke, sekarang kita masuk ke router 5 nya teman-teman. Oke, sekarang kita ke router 5. Nah, oke teman-teman, di sini kita ketikkan router OSPF 1, enter. Lalu net 192.1 net 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0, kita bisa enter. Lalu ketikkan lagi, cuma ini diganti menjadi 20, kita bisa enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa masuk ke MLS 2. Di sini kita bisa ketikkan IP routing, kita enter. Lalu router OSPF 1, kita enter. Lalu net 10.10.10.16 spasi 0.0.0.3 area 0, kita bisa enter. Lalu di sini ini diganti menjadi 20, kita enter. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan lagi net 192.168 net 192.168.100.0 spasi 0.0.0.255 area 0, kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan do show IP OSPF nih, enter. Nah, ini sudah ada yang 21 dan 17 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita di sini bisa ketikkan do show IP root, enter. Ya, dan di sini sudah ada 16 sampai 24 dan ini sudah sampai 100 ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita bisa buka router 1. Nah, di sini kita ketik exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan router EIGRP 10, kita enter. Lalu REDI STRI BUTE distribute OSPF 1 metric ya teman-teman, varian C 12345 12345 12345 12345. Oke, kita enter. Lalu router OSPF 1, kita enter. Kemudian
distribute EIGRP 10 spasi subnets, enter. Kemudian kita bisa buka router 4 nya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu do show IP route. Nah, bisa kalian lihat ini sudah sampai 100 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa buka router 2. Di sini ketikkan do show IP route. Nah, bisa kalian lihat ini ada Jerman, ini tuh executed ya teman-teman. Nah, oke, di sini juga sudah 100. Kemudian di sini kita akan menambahkan pengiriman paket dari DNS server ini, dari DNS server ke ini PC 24. Ini hasilnya masih failed ya teman-teman. Kita coba lagi dari sini ke sini. Ini sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut ke part 10. Kita buka yang ini DNS server, kemudian kita ke service, kita ke DNS, kemudian kita di sini pastikan sudah on ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita bisa ketikkan di sini academy.sekolahan.id.com. Oke teman-teman, setelah itu di sini tipenya record ya. Kemudian di address-nya kita isi 192.168.100.3. Kita bisa add. Oke teman-teman. Teman-teman, setelah itu kita coba yang web servernya. Kemudian di sini masuk ke service, ke HTTP. Kemudian ini pastikan sudah on semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa buka yang ini aja. Kemudian di sini kita hapus menjadi academy sekolahan ID. Di sini kita copy saja. Sudah oke. Setelah itu di sini kita juga akan ganti yang ini menjadi welcome to academy sekolahan ID wide open seperti ini teman-teman. Setelah itu kita save, kemudian kita yes. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba ini ya teman-teman. Nah, di sini kan saya sudah mencobanya nih. Pada PC 21 di sini untuk pas di ping. Oh, teman-teman salah masuk. Nah, ini pas di ping academy sekolahan.id itu .com itu yang .com itu ya. Academy itu. Ini hasilnya TTL ya teman-teman, atau berhasil. Nah, ini bisa kalian lihat ya teman-teman, di sini pada www.academy.sekolahan.com itu sudah saya klik ini pada web server, pada PC-nya ini hasilnya sudah ada. Nah, oke teman-teman, pada MLS itu dikonfigurasikan, bisa kalian lihat ada di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba buka yang itu tadi pada PC 21. Oke teman-teman, ini pas saya ping ini masih TTL ya teman-teman, masih bisa TTL. Tuh masih bisa TTL ya, teman-teman. Bisa kalian lihat. Sekarang kita coba cek yang PC yang tadi. Nah, ini tadi pas saya coba lagi pada PC-nya, itu hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, hasilnya menjadi request timeout. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa cek result ya teman-teman. Nah, di sini ada yang incorrect ini. Cuman ini tuh tidak apa-apa teman-teman, ini tuh emang hasilnya itu 99% karena kita walaupun hasilnya itu soalnya kita sudah mengkonfigurasi pada semua part ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.